Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Lur, semoga sehat-sehat selalu, Lur. Hindari permusuhan, Lur. Ya. Lanjut kita bahas hadis qudsi, Lur. Hari ini judulnya keutamaan zikir dan berada di majelis orang-orang soleh. Jadi ini hadisnya panjang, redaksinya panjang, akan saya persingkat, akan saya uraikan sesuai kalimat saya, Lur ya. Jadi ketika ada orang yang suka berzikir dan berkumpul di suatu majelis zikir ya, ada ceramah, majelis ilmu, tausiah, bersolawat dan segala macam, itu malaikat mereka berkeliling mencari di mana majelis-majelis itu. Ketika sudah menemukan, mereka memanggil teman-temannya. Ayo, ayo. Jika para malaikat sudah menemukan orang-orang yang berkumpul, majelis ilmu, majelis zikir, malaikat mengatakan, ayo, mintakanlah apa permintaanmu, sampaikanlah apa permintaanmu. Malaikat itu mengumpul, menaungi, meliputi majelis tersebut sampai tidak ada satu celah pun kecuali diisi oleh para malaikat. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat yang sebenarnya Allah Maha tahu terhadap keadaan hambanya itu. Allah tanya, apa yang dilakukan hambaku itu di situ? Mereka bertasbih, berzikir, bertahlil, memujimu ya Allah. Apakah mereka pernah melihatku? Belum pernah. Bagaimana seandainya dia pernah melihatku? Oh, seandainya mereka pernah melihatmu ya Allah, mereka tambah semangat untuk beribadah. Apa yang mereka minta? Surgamu ya Allah. Apakah mereka sudah tahu melihat surga? Belum pernah. Coba bagaimana seandainya mereka lihat surga? Oh, tambah semangat beribadah untuk mengejarnya. Mereka takut apa? Takut nerakamu ya Allah. Apakah sudah tahu mereka terhadap neraka? Enggak tahu. Bagaimana seandainya mereka tahu nerakaku? Maka mereka akan semakin menjauh ya Allah, lari menjauhi neraka. Nah, ketahuilah para malaikat, ya, aku mengampuni mereka. Aku mengampuni mereka. Ada satu malaikat nyeletuk, boh, ya Allah, di majelis itu nggak semuanya berzikir. Ada satu orang, si Fulan, dia datang ke majelis bukan karena memang nuntut ilmu, bukan karena memang berzikir, tapi memang karena ada hajat sesuatu. Allah berfirman, aku nggak mau nilai satu persatu. Aku mau menilai suatu kelompok. Mereka adalah orang-orang dalam satu majelis. Jadi satu paket. Jadi saya nggak mau milah-milah satu-satu. Itu satu paket udah. Tidak ada orang yang mencelakakan di antara mereka. Nah, jadi rahmat Allah itu turun ketika ada majelis ilmu, majelis zikir. Ada suatu perkumpulan yang bermanfaat. Rahmat Allah itu turun. Rahmat Allah itu turun seperti hujan. Ya, hujan. Orang ketika hujan, orang yang niat mandi hujan sama orang yang nggak niat mandi hujan, kalau sudah keluar rumah pasti kena hujan. Sama halnya ketika di majelis zikir, ketika hujan rahmatnya Allah turun, orang yang mengharap rahmat Allah itu sama orang yang nggak mengharap, ketika sudah ada di tempat majelis itu sama-sama kena hujan rahmatnya Allah. Jadi alhamdulillah, itulah barokahnya hadir di majelis zikir. Meskipun niatnya mungkin ya tidak untuk berzikir, tapi karena sudah satu paket, dinilai rombongan, Lur. Ada kisah, Lur. Ini kalau nggak salah di Hasan Al-Basri atau ulama lain ya, saya kurang ingat. Beliau bermajelis lah, majelis zikir. Ada kajian, pengajian. Suatu ketika ada seseorang menagih utang.
menagih utang. Mat, ada di mana? Aku lagi ikut pengajian nih. Tak susul kemana? Tak susul ke sana. Share lokasi. Siap. Share lokasi. Pengajian sedang berlangsung. Lalu saya ini yang ditagih hutang ini datang temannya. Posisi di mana, Mat? Aku di tengah. Oke, masuk ke dalam. Seperti itu. Selesai seperti itu, orang ini pulang. Berselang beberapa waktu, dia bertaubat dan meninggal husnul khotimah. Apa sebab? Ya gara-gara hadir di majelis zikir, dan yang pada saat itu, saat dia punya hajat nagih utang, bersamaan dengan turunnya rahmat Allah. Nah itu kisah siapa saya lupa. Kalau yang ini, yang sekarang ini, yang saya kisahkan sebentar lagi tentang Hasan al-Basri, suatu ketika ada santri yang selalu duduk di depan. Ternyata 4 pertemuan berikutnya dia nggak hadir. Pertemuan berikutnya, pertemuan kelima hadir, tanya, kamu beberapa kali pertemuan kok nggak hadir? Maaf Syekh, tetangga saya, dia rentenir. Tiba-tiba dia bertobat, ingin minta diajarin ngajarin sholat. Akhirnya saya ajarin Syekh. Saya ajarin dari mulai sholat, berwudhu segala macam, rukun-rukun saya ajari. Ternyata kemarin dia meninggal Syekh. Alhamdulillah husnul khotimah. Nah, kata Syekh Hasan al-Basri, tahukah kamu apa yang menyebabkan dia husnul khotimah? Nggak tahu Syekh. Ya karena dia beberapa waktu yang lalu hadir ke majelis kita ini, dan hadirnya dia bersamaan dengan turunnya rahmat Allah. Nah, Lur, jadi seperti itu, Lur. Jadi ketika Allah menurunkan rahmat, maka beruntunglah, karena pasti mereka akan mengalami hal yang indah, hal yang baik. Dan sebaik-baiknya keindahan, sebaik-baiknya hal yang terbaik adalah meninggal dalam keadaan yang terbaik, husnul khotimah. Sampai punya kata-kata saya, Lur. Pada akhirnya doa kita adalah minta husnul khotimah. Pada akhirnya, apapun hajat kita saat sehat seperti ini, kelak ketika kita sudah ingin mendekati ajal, lelah menghadapi hidup, doa kita pada akhirnya husnul khotimah. Semoga kita husnul khotimah, Lur. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.